gunung ini tidak semasyhur seperti tetangganya yaitu Tambora. Bahkan para pendaki jarang mengunjungi gunung ini. Gunung ini adalah Sanghyang Api. Pada abad ke-13 atau sekitarnya, gunung ini sangat termasyhur. Karena apa? Yaitu tadi karena letusannya. Bahkan ada surat kuno dari masa abad itu menulis dengan jelas akan aktivitas yang sangat berbahaya dari gunung ini. Kemudian ada juga penulis dari barat mengadopsinya dalam suatu kisah. Pada masa itu, leluhur kita sudah sangat peduli dengan yang namanya gunung berapi. Karena mau tidak mau, kita ini hidup di tanah yang penuh dengan gunung berapi. Bayangin, di timur kita ada jalur cincin api. Sedangkan di barat kita ada Sabu Alpit, yaitu pertemuan lempeng-lempeng dunia. Sepertinya semua bertemu di tanah air kita. Dan mau gak mau kita harus mempelajari ini. Apa sebenarnya yang dihasilkan dari kejadian ini. Bahkan leluhur kita masa lampau setelah mengetahui bahwa mereka hidup di tanah yang sangat genting, akhirnya mereka membuat suatu metode-metode hidup yang supaya aman. Mulai dari membuat rumah yang tahan gempa, kemudian cara menghitung siklus berapa tahun aktivitas gunung, karena setiap gunung siklusnya berbeda-beda. Ada yang 10 tahun sekali, ada yang 20 tahun, ada yang lebih, bahkan ada yang lebih pendek lagi usianya. Kita yang di generasi sekarang harusnya setelah berkaca dari masa lampau, bahkan belum dari masa lampau, karena aktivitas gunung berapi yang saya sebutkan tadi itu siklusnya tidak tentu. Ada yang pendek, ada yang panjang sampai ratusan tahun dia tidak meletus. Namun di balik itu semua, hendaknya kita harus mengetahui dan mempelajari serta mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pembangunan rumah atau lainnya. Jadi kita yang hidup di tanah genting ini, paling tidak kita harus aman dari gejolak bencana alam ini. Kita kadang-kadang lupa juga oleh hal sesuatu, apalah kita jadi lupa bahwa kita memang berada di sini, berada di tanah yang sangat genting ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama tentang sedikit saja tentang keilmuan gunung dengan aktivitasnya. Karena kalau kita mempelajari gunung, keilmuan gunung, kita akan sadar akan bencana. Entah itu letusannya, entah itu gempa bumi dan sebagainya. Karena akan beruntun bencana itu
Tidak hanya satu, kadang-kadang bisa beruntun. Kadang gunung meletus, setelah meletus disusul dengan banjir bandang karena tumpukan abu vulkaniknya dan seterusnya. Mari sahabat, kita belajar dari masa lampau, karena masa lampau adalah guru terbaik bagi kita yang hidup di masa sekarang. Kita belajar bersama-sama karena kita juga bukan ahli, karena kita juga hanya meneruskan apa yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita dari masa lalu. Terima kasih sahabat, semoga berguna. Mari belajar bersama-sama, kita introspeksi diri, kita pelajari dari masa lampau, apa yang telah diwariskan dari leluhur kita, supaya berguna bagi kehidupan kita yang sekarang. Salam.